Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil laporan praktikum jaringan tumbuhan disusun oleh Sasta Aulia dengan NIM 2502052. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi serupa yang membentuk satu kesatuan untuk menjalankan fungsi tertentu pada tumbuhan. Jaringan ini penting karena membentuk alat-alat tumbuhan seperti akar, batang, dan daun, serta memungkinkan tumbuhan melakukan berbagai proses hidup seperti pertumbuhan, pengangkutan zat, dan perlindungan. Jaringan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni jaringan meristem yang aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan, serta jaringan dewasa yang fungsinya lebih spesifik seperti jaringan pengangkut dan pelindung. Keberadaan jaringan ini menunjukkan tingkat perkembangan dan tumbuhan dan diferensiasinya untuk mendukung kehidupan tumbuhan secara optimal. Tujuan praktikum. 1. Mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan baik berdasarkan letak bentuk maupun fungsinya dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. 2. Mahasiswa mampu mengenal dan membedakan berbagai macam jaringan tumbuhan seperti jaringan meristem dan jaringan dewasa, serta memahami letak dan fungsi masing-masing jaringan dalam organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. 3. Membantu siswa atau mahasiswa untuk menguji kebenaran teori yang telah dipelajari di kelas dengan melakukan percobaan di dunia nyata. Alat dan bahan. Alat: mikroskop cahaya, kaca objek, silet atau cutter, pinset, jarum preparat, pipet tetes, botol semprot, tisu, buku gambar, dan pensil. Bahannya: batang monokotil, batang dikotil, akar monokotil, akar dikotil, atau daun sederhana seperti daun mangga, larutan safranin, larutan vaskrin, dan air suling. Disinilah kita bisa lihat cara kerja dengan mengambil contoh pengamatan jaringan daun mangga. Yang pertama, kita ambil dulu daun mangga segarnya, lalu buat irisan melintang tipis seperti yang ada di video. Setelah terpotong kecil, ambil dengan pinset agar memudahkan kita untuk mendapatkan jaringan tumbuhan yang telah kita potong. Lalu letakkan di kaca preparat dengan menambahkan tetesan air safranin warna biru. Setelah itu tunggu 2 menit, lalu amati di mikroskop. Inilah hasil dari penelitian yang kita lihat dari mikroskop. Jaringan tumbuhan batang monokotil, contohnya jagung. Setelah diamati, ada epidermis berupa satu lapis sel yang menutupi permukaan batang berbagai pelindung. Korteks tersusun dari jaringan parenkim berdinding tipis dengan ruang antara sel. Bekas pengangkut seperti xilem dan floem tersebar tidak teratur atau acak di seluruh batang tanpa tersusun melingkar. Tidak terdapat kambium sehingga batang tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau tidak membesar ke samping. Empulur tidak jelas batasnya karena jaringan parenkim tersebar merata di seluruh bagian batang. Yang kedua, ada jaringan batang monokotil, mengambil contoh batang bayam. Dari hasil pengamatan irisan melintang batang bayam di bawah mikroskop, diperoleh hasil sebagai berikut. Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dan berfungsi melindungi jaringan di dalam batang. Korteks tersusun atas jaringan parenkim berdinding tipis dengan ruang antar sel untuk pertukaran gas. Bekas pengangkut seperti xilem dan floem tersebar tidak teratur atau acak di seluruh batang. Kambium tidak ditemukan sehingga batang bayam tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Empulur tidak jelas batasnya karena jaringan parenkim menyebar di seluruh bagian batang.
Yang ketiga, dengan mengambil penelitian jaringan akar monokotil dengan contoh jagung. Dari hasil pengamatan irisan melintang akar jagung di bawah mikroskop, diperoleh hasil sebagai berikut. Epidermis tersusun dari satu lapis sel tipis sebagai pelindung akar. Korteks terdiri dari sel parenkim berdinding tipis yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Endodermis tampak jelas berbagai batas antar korteks dan silinder pusat dengan pita Kaspari di dinding selnya. Perisikel atau perikambium terletak di bawah endodermis, tempat tumbuhnya akar lateral. Bekas pengangkut tersusun melingkar dengan xilem dan floem yang bergantian. Yang keempat, ada penelitian jaringan akar dikotil dengan contoh bayam. Dari hasil pengamatan irisan melintang akar bayam di bawah mikroskop, diperoleh hasil sebagai berikut. Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang melindungi bagian dalam akar. Korteks tersusun atas sel parenkim berdinding tipis dan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Endodermis tampak jelas membatasi korteks dengan silinder pusat dengan pita Kaspari yang khas. Parisikel atau perikambium berada di bawah endodermis dan menjadi tempat tumbuhnya akar cabang. Berkas pengangkut tersusun menyilang seperti xilem dan floem berhadapan tanpa empulur di tengah. Yang kelima, yang terakhir, meneliti jaringan tumbuhan daun mangga. Dari hasil pengamatan irisan melintang daun mangga di bawah mikroskop, diperoleh hasil sebagai berikut. Epidermis atas dan bawah terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dan dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan air berlebih. Mesofil terbagi menjadi dua lapisan. Jaringan palisade atau tiang berada di bawah epidermis atas, tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas sebagai tempat utama fotosintesis. Jaringan spons atau bunga karang terletak di bawah palisade, memiliki banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Berkas pengangkut atau xilem dan floem terdapat di dalam tulang daun. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral, sedangkan floem pengangkut hasil fotosintesis. Kesimpulan dari praktikum jaringan tumbuhan adalah sebagai berikut. Praktikum ini berhasil mengamati dan mengidentifikasi berbagai jenis jaringan pada tumbuhan, seperti jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan floem. Setiap jaringan memiliki struktur dan fungsi khas, misalnya epidermis sebagai pelindung, parenkim sebagai penyimpan dan tempat fotosintesis, kolenkim dan sklerenkim sebagai jaringan penyongkong, serta xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis dengan pengamatan mikroskop. Jaringan-jaringan ini dapat dikenali berdasarkan ciri fisik dan letaknya pada organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Praktikum ini memperkuat pemahaman tentang peran penting jaringan dalam mendukung pertumbuhan dan kehidupan tumbuhan secara keseluruhan. Terima kasih, itulah hasil dari ujian praktikum jaringan tumbuhan yang kami pelajari.